Hal ini memang sulit dibahasakan dengan kata-kata, tapi saya percaya sudah dipimpin Roh Kudus mengerti apa yang saya maksud. Saudara akan sangat menyesal kalau bertemu dengan Tuhan Yesus dan tidak sungguh-sungguh belajar untuk menyenangkan Dia. Saya belum lulus, saya banyak gagal, saya banyak gagal. Saya kadang-kadang gagal, bisa sering gagal. Tapi saya tidak berhenti untuk berjuang. Ini hidup yang berkualitas. Ini hidup yang bermutu. Tidak ada yang lebih bermutu dari itu. Kalau kita menghadirkan kehidupan Yesus dalam hidup kita, yang dikatakan Paulus mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, Filipi 3 ayat 9-10 yang saya tulis di dalam handout ini juga. Kita merayakan kehadiran Tuhan. Kedengarannya muluk-muluk, tapi lakukan itu saudara sekali. Mungkin orang tidak mau percaya, masuk begitu sih kamu doang kali pura-pura. Tidak perlu kita perhitungkan. So kita semua akan telanjang di hadapan Tuhan. Ingat, kita akan menghadap tahta peradilan. Lakukan mulai saat ini, saudara. Lakukan, saudara. Belajar dari kebangkitan Yesus, ketekunannya, saudara. Untuk saleh, taat, menghormati Bapa. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Lapanya waktu yang sia-sia,
hari-hari yang terus berlalu, tahun, bulan, minggu, bahkan hari yang lalu. Hari ini kita mulai. Hari ini kita mulai. Menit ini kita mulai. Jangan berpikir kemarin aku gagal, kemarin aku tidak bisa hidup benar kemarin. Ke depan bisa. Kalau aku disuruh melompat 2 meter, tembok 2 meter, padahal aku biasa mampu 1,5 meter, aku tetap melompat itu. Urusan aku mampu tidak, itu aku tetap melompat. Kalau untuk Tuhan kita harus berbuat begitu. Kita harus berbuat begitu. Lompat. Ya. Tapi kemarin apalnya hanya mampu 1 meter 20 cm. Jangan bicara begitu. Lompat. Kita bayangkan. Ini baru ketaatan. Seperti Yesus taat kepada Bapa. Kalau Yesus berkata, kalau Yesus berbicara begini, jika boleh jalan lalu daripada. Ini kan nyaris dia menghindari penderitaan. Dia tahu ini berat. Seperti melompat tembok yang dia akan tidak sanggup, akan gagal, akan tidak mampu. Tapi dia berkata, bukan kehendakku yang jadi. Kalau sudah begitu, saudara, berat, apapun kita lakukan. Allah bukan Allah yang nepotisme dan curang, saudara. Allah Bapa punya tatanan, tidak membuat kemudahan-kemudahan. Tetap salib, tidak ada jalan lain. Jadi tolong ya, jangan berpikir bahwa Tuhan Bapak skenario bahwa Yesus pasti bisa. Dibuat pasti bisa. Bapak memiliki ketegasan. Itulah sebabnya Yesus berkata, bukan kehendakmu Bapa, kehendakmu. Karena dia tahu dia tidak bisa menawar, mengurangi apa yang Bapa kehendaki. Akhirnya dia menyerah dan berkata, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Dia tidak bersikeras dengan permintaannya, jika boleh jalan lalu daripada. Dia tahu Bapa memiliki integritas yang sempurna. Kebangkitan Yesus bukan karena kedahsyatan Allah Bapa. Tentu Allah Bapa dahsyat. Tapi karena ketaatan Yesus sendiri, dan ini yang membangkitkan kekaguman kita kepada Tuhan Yesus. Membangkitkan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Dan membangkitkan gairah kita untuk ikut jejaknya. Sebagaimana Yesus menang, kita juga bisa menang. Jadi kalau sampai Alkitab mencatat, ini tidak bisa kita bantah. Ia menyampaikan permohonan dengan rasa tangis dan keluhan. Di dalam Injil Lukas 22 ayat 44 dikatakan dia sangat ketakutan, sangat, dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pasti tidak lebay. Pasti begitulah fakta realnya. Kalau Bapak mendengar doanya bukan karena ia adalah anak Allah, tapi karena kesalehannya. Eulabeia. Labos, indah. Artinya penghormatan kepada Allah, takut akan Allah yang benar. Maka sekalipun dia anak, ia belajar taat dari apa yang dideritanya. Bukan mentang-mentang dia anak, dia suka-suka sendiri. Dia menghargai Bapa besar. Kita hari ini juga belajar Bapa yang tidak kelihatan ini, rohnya meliputi jagat raya.
Dan secara khusus rohnya, roh Allah yang sama dengan Roh Kudus ditanam di dalam diri kita, dimeteraikan. Disebut Roh Kudus karena Roh Allah mengendaki kekudusan di dalam hidup umat, di dalam hidup anak-anaknya. Maka firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apakah dia nyata hidup atau seakan-akan tidak ada? Tergantung respon kita terhadap keberadaannya. Kita harus mengakukan dan menghayati